Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar IPS bersama Pak Ardi. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 2. Kita akan mulai dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya, pada kesempatan kali ini melanjutkan tema 8 subtema yang satu kemarin, bahwa masih berbicara tentang pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Tujuan yang akan kita capai pada kali ini adalah nanti kita dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya. Dan nanti kalian bisa menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi tersebut yang hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dari kegiatan ekonomi, bahwa kegiatan ekonomi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Bahan baku bisa bahan mentah dan juga bisa bahan baku setengah jadi. Contohnya misalnya ketika ingin memproduksi kayu jati, maka kayu jati akan ditanam, kemudian setelah itu akan ditumbuhkan, kemudian menjadi besar dan dewasa layaknya untuk ditebang, maka ditebanglah itu, maka menjadi kayu jati yang sudah dalam bentuk bahan jadi kayu. Nah, yang melakukan kegiatan atau pelaku kegiatan produksi adalah disebut produsen. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan atau mengantarkan barang atau jasa dari tempat produksi ke tempat tujuan, yaitu konsumen. Jadi kayu-kayu yang sudah ditebang dan menjadi kayu gelondongan itu akan didistribusikan kepada konsumen yang membutuhkan, mungkin pabrik mebler atau mungkin juga sebagai bahan bangunan, ya. Dan juga nanti ketika sudah terjadi hasil produksi itu akan dipasarkan. Satu bentuk distributor juga memasarkan barang yang sudah jadi, sehingga nantinya bisa dibutuhkan oleh konsumen. Maka yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Tahapan yang ketiga adalah konsumsi, adalah kegiatan yang menggunakan atau memanfaatkan nilai barang atau nilai jasa, sehingga barang-barang yang sudah diproduksi dan menghasilkan barang tersebut ketika dipakai oleh konsumen, maka itu adalah bentuk konsumsi. Makanya orang-orang yang memakai itu disebut konsumen. Anak-anak sekalian, bahwa setiap tahapan dari mulai produksi, distribusi dan konsumsi berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi para pelaku tersebut. Sebuah contoh di dalam kegiatan ekonomi di produksi ataupun di rumah industri kayu jati, misalnya dilihat dari gambar yang pertama, ya. Gambar ini satu proses dalam kegiatan produksi mebler, yang di sini bisa jadi sebagai apa? Sebagai orang yang merakit. Kemudian di dalam gambar ini, yang sini dulu, ya. Di dalam gambar yang ini satu bentuk gambar yang di sini adalah orang pelaku di dalam kegiatan produksi, tetapi dia bekerja sebagai finishing, yaitu mengecat. Kemudian di sini ini adalah satu bentuk produksi juga,
Di sana setelah kayu-kayu itu dibilah-bilah kemudian dijadikan beberapa bentuk, itu kemudian akan menjadi satu bentuk. Di sini orang-orang yang merakit juga. Sedangkan yang di sini ya, ini adalah desainer. Jadi bagaimana sebelum dibentuk sebuah hasil produksi nanti didesain dulu bentuknya produksi itu hasilnya apa dan hasilnya nanti seperti apa. Nah, sedangkan yang tengah ini adalah satu bentuk kegiatan mendistribusikan. Setelah apa? Setelah mungkin di pabrik dihasilkan sebuah barang, kemudian akan diantar ke toko-toko ataupun ke tempat-tempat penjualan atau bahkan bisa langsung ke tempat konsumen. Baik anak-anak sekalian, kita sampai ke refleksi. Bekerjalah kalian, Allah yang menilai. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli ma'lu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Syekh Rasyid Ridho berujar, wahai Nabi, katakan kepada mereka, bekerjalah sesuai dengan yang seharusnya untuk dunia, akhirat, diri dan umatmu. Karena yang akan dinilai adalah pekerjaanmu, bukan alasan dan pembelaan yang dicari-cari, pun bukan pengakuan bahwa kamu telah berusaha secara maksimal. Nah, anak-anak sekalian, pribadi kita atau akhlak kita akan dinilai oleh orang lain, bukan diri kita yang menilai. Tentu saja Allah dan Rasul-Nya yang nanti akan menilai juga di akhirat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang menilai baik dan buruk bukan ukuran kita pribadi. Karena kita bekerja kepada orang lain, karena kita bergaul kepada orang lain, karena kita berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari, maka penilaian itu untuk dan diri kita yang menilai orang lain. Kalau orang lain menilai bahwa kita berakhlak mulia, kalau kita pekerjaannya hasilnya adalah bagus, maka itu sudah selayaknya kita bisa mengatakan pekerjaan kita, akhlak kita bagus. Namun ingat, janganlah menjadi orang-orang yang sombong. Demikian anak-anak sekalian, pertemuan kali ini Pak Ardi ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah belajar bersama Pak Ardi, dan marilah kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.